Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sebagai imam, juga biarawan-biarawati, menjalani latihan-latihan rohani yang rutin, yang terus-menerus. Tentu ibadat pagi, ibadat sore, misa, rosario, meditasi, dan sebagainya. Dan setelah melakukan banyak latihan rohani, ada sesuatu yang bertumbuh di dalam diri saya. Awalnya memang tidak sangat jelas, tetapi terjadi perubahan sedikit demi sedikit. Saya berharap Anda juga mempunyai praktek latihan-latihan rohani sederhana. Entah itu rosario, entah itu adorasi, entah misa harian, entah doa pribadi, meditasi, atau apapun juga. Menurut saya, latihan kesadaran itu sangat penting untuk pertumbuhan rohani kita. Ketika kita berlatih untuk lebih sadar, ketika berdoa, ketika bermeditasi, beradorasi, mendoakan rosario, dan melakukan sesuatu, maka kemudian ada pertumbuhan dan perubahan ke arah lebih baik dalam diri kita. Mungkin sangat subtle, sangat halus, namun kita bisa merasakannya. Nah, saya mau menyampaikan beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai indikasi, petunjuk bahwa hidup rohani kita itu sudah bertumbuh. Tentu karena anugerah Roh Kudus, tetapi juga latihan-latihan rohani yang dijalankan dengan tekun dan setia. Kerjasama antara Roh Kudus dan kita. Hasilnya pelan-pelan kita bisa merasakannya. Nah, beberapa hal ini saya sampaikan, siapa tahu Anda juga menemukan dan kemudian bisa mengidentifikasi. Oh ya, lumayan. Berarti secara rohani saya mulai bertumbuh sedikit demi sedikit. Yang pertama, ketika kita secara rohani bertumbuh itu, kita merasa ringan. Kita tidak terlalu terbebani oleh banyak persoalan yang terjadi. Karena kita bisa melihat bahwa yang terjadi itu tidak melulu negatif. Kita juga bisa menyaksikan dan melihat bahwa dalam setiap peristiwa Tuhan ikut terlibat di dalamnya. Dan kita bisa belajar dari apa yang terjadi. Maka kemudian kita menjadi lebih ringan menjalaninya. Tidak terlalu kaku menuntut diri harus begini, harus begitu, juga menuntut orang lain harus begini dan begitu. Tidak. Tetapi bisa lebih terbuka, rileks, ringan, dan lega. Itu salah satu tanda bahwa kita bertumbuh dalam hidup rohani. Tanda yang kedua, tidak selalu sama, adalah kita menjadi lebih hening, lebih diam, lebih mendengarkan daripada berbicara terus-menerus. Atau berbicaranya mulai berkurang. Bukan bahwa kita tidak mau terlibat, tetapi kita merasa bahwa mendengarkan itu jauh lebih berarti, bisa menjadi lebih terkonek, terhubung dengan orang yang sedang berbicara. Kita juga menjadi lebih mengerti, berempati. Empati kita bertumbuh ketika kita mendengarkan. Nah, itu tadi juga tanda berikutnya. Empati kita itu bertumbuh. Kita bisa ikut merasakan apa yang dialami, dirasakan oleh orang lain. Tanda yang lain adalah kita menjadi lebih mengenal perasaan-perasaan saya, pikiran-pikiran saya, dan juga kesadaran yang semakin bertumbuh. Kita tidak lagi dikuasai oleh pikiran, tetapi kemudian menjadi lebih terampil mengamati, menyaksikan, melihat pikiran yang silih berganti. Kita tidak mudah hanyut dalam pikiran, tetapi dengan mudah bisa kembali kepada kesadaran. Nah, itu juga tanda berikutnya.
sehingga kemudian berpikirnya menjadi lebih jernih, bahkan bisa mengamati, bisa melihat pikiran-pikiran yang silih berganti. Dan kemudian it's okay, tidak menjadi gelisah, tetapi bisa menerima bahwa memang pikiran silih berganti. Dan karena itu kita bisa menentukan untuk mengikuti pikiran itu atau kemudian menghentikannya dan kembali kepada kesadaran. Itu bisa. Dan itu adalah tanda berikut yang membuat kita kemudian less thinking, tidak terlalu muyak dalam berpikir, karena bisa cepat kembali kepada kesadaran. Tanda yang berikutnya adalah kebaikan hati kita semakin bertumbuh, semakin berkembang. Karena kita bisa berempati, maka juga bisa kita berbuat baik kepada siapa saja. Kemudian tidak milih-milih berbuat baik dengan siapa. Karena itu adalah efek dari berkurangnya menghakimi. Nah, ini juga tanda yang berikutnya. Kita kemudian kurang menghakimi orang lain, tetapi lebih memahami dan mengerti. Dan di situ kemudian muncul empati yang lebih tinggi dan kebaikan hati secara otomatis. Itu adalah tanda-tanda yang membuat kita sadar bahwa kita itu bertumbuh. Dan ternyata ketika kita bertumbuh itu menjadi makin baik hati, makin bisa berempati, ternyata berpengaruh pada relasi-relasi kita. Mereka kemudian bisa merasakan empati itu, bisa merasakan kebaikan hati itu. Kita bisa menerima kebaikan hati tanpa menjadi sombong, tetapi juga kita bisa melepaskan dan tanpa merasa attach atau melekat. Dan di situ kemudian hidup kita menjadi lebih stabil, lebih tenang, lebih damai, lebih ringan. Kebaikan hati itu begitu mudah. Namun yang juga cukup dominan adalah rasa syukur. Setiap hari bisa bersyukur dengan apapun yang terjadi. Bukan berarti menyepelekan peristiwa-peristiwa dan persoalan-persoalan yang kita hadapi, tetapi kita mempunyai perspektif dasar rasa syukur. Permulaan hari dihadapi sebagai kesempatan untuk bertumbuh, untuk memeluk dan merangkul setiap peristiwa dengan rasa syukur, bukan sebagai peristiwa-peristiwa yang harus diselesaikan, harus dihadapi dengan berbagai macam strategi dan solusi, bukan, tetapi lebih sebagai penerimaan, sebagai kesempatan untuk bertumbuh, kesempatan untuk belajar. Dasarnya adalah rasa syukur, dan kemudian hidup menjadi lebih ringan. Secara dominan kemudian selalu punya alasan untuk bersyukur, bergembira, dan belajar. Itu yang dominan. Bahkan kemudian seringkali tanpa sadar sulit menemukan alasan untuk tidak bersyukur, tidak berpengharapan, tidak bergembira. Persoalan-persoalan ada, tetapi tidak begitu membelenggu. Bisa mengambil jarak, bisa melihat dengan jernih, dan bisa merespon, bukan hanya bereaksi dengan bijaksana. Itu adalah tanda-tanda yang mungkin terjadi di dalam diri kita ketika kita mengalami pertumbuhan rohani. Hidup menjadi lebih positif, penuh rasa syukur, dan juga penuh dengan kedamaian. Karena kemudian terutama sadar bahwa kita selalu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang selalu mengasihi, selalu memperhatikan, dan selalu membimbing. Dan karena itu kekhawatiran juga berkurang. Ada ketenangan, ada kepastian, dan ada kebaikan hati. Energinya positif, memancarkan harapan, memancarkan inspirasi yang membuat orang lain juga merasakan ketenangan. Itu adalah beberapa tanda yang kiranya terjadi ketika seseorang mengalami pertumbuhan rohani. Mudah-mudahan sharing sederhana itu membantu kita untuk tekun berlatih dalam hidup rohani. Kita mempunyai keterampilan-keterampilan rohani yang membantu kita untuk bertumbuh, menikmati kehidupan ini dengan penuh rasa syukur dan dengan kedamaian, dengan pengharapan, dengan sukacita,
dan dengan kebaikan hati, dengan cinta yang mendalam. Mudah-mudahan sharing sederhana ini membantu kita untuk terus-menerus menemukan apa yang perlu kita lakukan. Dan menurut saya, yang sangat membantu dari pengalaman saya adalah latihan kesadaran. Sadar akan perasaan-perasaan, sadar akan pikiran-pikiran, juga sadar akan gerakan-gerakan batin. Sadar akan pilihan-pilihan yang kita buat, sadar akan kehadiran Tuhan. Dan itu membantu kita menghayati hidup sebagai peristiwa yang menakjubkan setiap hari, setiap saat. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.